Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planet Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Amin. Mohon dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Pembisik dari Pohon Beringin Tua di Alun-Alun. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Semoga kalian semua terhibur. Malam itu sekitar jam 11 lewat, aku sama temenku pulang agak larut dari acara nongkrong. Jalanan udah mulai sepi, toko-toko di pinggir jalan kebanyakan tutup. Hanya beberapa warung kecil yang masih buka dan terlihat lampunya dari kejauhan. Motor kami melaju pelan, karena udaranya dingin sekali dan aku sengaja memperlambat laju motor sambil ngobrol sama temanku. Kami ketawa-ketawa kecil, ngobrolin hal-hal sepele, sampai akhirnya jalan yang kami lewati mengarah ke alun-alun kota kecil di Jawa Tengah. Biasanya alun-alun itu jadi tempat nongkrong anak muda, tempat keluarga duduk-duduk sambil makan jagung bakar, atau pedagang kaki lima jualan cilok dan bakso. Tapi malam itu suasananya berbeda. Sepi banget, sunyi seperti kota mati. Hanya ada beberapa lampu jalan yang redup. Cahayanya kekuningan dan goyah diterpa angin. Bayangan pohon-pohon di sekitar alun-alun menari di tanah, panjang dan bengkok, membuat suasana jadi lebih aneh. Di tengah alun-alun itu berdiri sebuah pohon beringin besar. Pohonnya tinggi menjulang dengan akar gantung yang menjuntai sampai ke tanah. Pohon itu kelihatan tua sekali. Kulit batangnya tebal dan kasar, penuh lumut hijau. Anginnya berhembus kencang, membuat dedaunannya bergoyang pelan, dan entah kenapa suara gesekan daunnya terdengar aneh di telinga. Aku ingat, dari kecil aku sudah sering dengar cerita tentang pohon beringin itu. Katanya usianya sudah ratusan tahun. Pohon itu dianggap keramat oleh warga setempat. Ada yang percaya di sana ada penunggu, ada makhluk halus yang menjaga. Orang-orang tua sering berpesan kalau lewat tengah malam jangan coba-coba berhenti dekat situ, apalagi main-main. Konon, ada yang bilang kalau malam-malam suka terdengar bisikan memanggil nama seseorang, entah suara laki-laki entah perempuan, tapi terdengar jelas sekali. Waktu kecil aku sering menertawakan cerita itu. Aku pikir, itu cuma cara orang tua menakut-nakuti anak supaya nggak main keluar malam. Temanku juga sama. Kami selalu anggap itu mitos belaka. Tapi malam itu, entah kenapa, suasananya lain. Motor kami melaju melewati sisi alun-alun. Udara semakin dingin menusuk, seperti berbeda dengan udara jalan sebelumnya. Semakin dekat dengan pohon beringin itu, perasaan gak enak mulai muncul. Bulu kuduku berdiri tanpa sebab. Rasanya kayak ada yang memperhatikan kami dari balik kegelapan. Aku berusaha mengabaikannya, tapi hati ini mulai gak tenang. Aku diam, mencoba menenangkan diri. Namun temanku yang duduk di belakang tiba-tiba ngomong lirih. Suaranya pelan banget sampai hampir ketelan angin. Lu denger gak barusan? Katanya dengan nada serius. Aku refleks melirik kaca spion, mencoba lihat ekspresi wajahnya. Dia kelihatan tegang, matanya terus menatap ke arah pohon beringin itu. Aku jawab singkat, apa? Gak ada apa-apa. Padahal jujur aja, telingaku tadi seperti menangkap suara samar, entah suara perempuan atau laki-laki. Aku nggak yakin, suara itu seperti berbisik pelan, sangat halus tapi jelas terasa ada. Saking pelannya, suaranya seperti tertiup angin membuat aku bingung. Apakah itu hanya halusinasi atau beneran ada? Aku mencoba mengabaikan, tapi makin lama rasa nggak tenang makin kuat. Langkah motorku melambat sendiri, padahal aku nggak mengurangi gas. Angin yang tadi hanya sepoi-sepoi, tiba-tiba bertiup kencang sekali membuat dedaunan beringin berisik bergoyang. Suara gesekan dedaunan itu bercampur dengan suara samar lain. Suara yang seakan menyebutkan sesuatu yang nggak bisa kupahami. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku melirik ke arah pohon beringin itu sekilas dan entah kenapa mataku terpaku. Di antara akar gantung yang menjuntai aku seperti melihat sesuatu. Bayangan hitam, berdiri diam, tinggi sekali, lebih tinggi dari manusia biasa. Bentuknya samar, seperti kabut. Tapi jelas berbeda dengan bayangan pohon. Aku langsung mengalihkan pandangan ke depan, berpura-pura nggak lihat apa-apa. Temanku di belakang makin gelisah. Aku bisa merasakan tangannya menggenggam pinggangku lebih erat dari biasanya.
Serius, barusan ada yang manggil, sumpah, katanya dengan suara bergetar. Aku mencoba tetap tenang, padahal dalam hati sudah kacau. Aku bilang seadanya, udahlah jangan mikir aneh-aneh, mungkin cuma suara angin. Tapi kalimat itu kayak aku tujukan buat diriku sendiri, bukan buat dia. Lampu jalan di sisi pohon beringin itu berkelip-kelip, seperti mau mati. Cahayanya redup, membuat bayangan pohon makin menyeramkan. Aku melajukan motor sedikit lebih cepat, berharap segera melewati area itu. Tapi semakin dekat, hawa di sekitar terasa makin berat, seperti ada yang menekan dada. Nafasku jadi lebih susah. Ketika motor melewati persis di samping pohon, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang jelas sekali. Kali ini dekat, seolah berada tepat di samping telingaku. Bisikan itu pelan tapi tegas, seperti ada orang berbisik langsung ke kupingku. Aku terdiam, mataku melebar, tanganku hampir kehilangan kendali di setang motor. Aku nggak berani menoleh. Temanku di belakang spontan berteriak kecil, "Lu denger kan?" katanya. Tapi aku hanya menggertakkan gigi. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Aku hanya bisa menunduk sedikit, memacu motor lebih cepat, berusaha keluar dari area itu secepat mungkin. Tapi perasaan itu nggak hilang. Rasa seperti diawasi, rasa seperti ada yang berjalan mengikuti dari belakang. Itu masih terus ada. Dan yang paling bikin aku merinding, bisikan itu nggak berhenti. Suaranya pelan, seperti mengulang-ulang sesuatu yang nggak jelas. Tapi ada satu kata yang akhirnya aku tangkap dengan sangat jelas. Namaku sendiri. Adi. Aku langsung merinding sampai ke tulang. Aku hampir nggak bisa percaya karena jelas sekali suara itu memanggil namaku. Padahal aku yakin banget nggak ada siapa-siapa di alun-alun itu selain aku sama temanku. Temanku juga semakin panik. Tangannya sampai menepuk-nepuk pundakku. "Cepet, jangan pelan-pelan di sini," katanya terburu-buru. Aku memacu motor lebih kencang, angin malam terasa menusuk wajah. Tapi meski udah agak jauh, aku masih bisa merasakan ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Berdiri di bawah pohon beringin tua itu, memperhatikan kami. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Cerita orang-orang tua tentang bisikan dari pohon beringin tua di alun-alun mungkin bukan hanya sekedar mitos. Malam itu seolah belum ingin melepaskan aku dan temanku dari rasa takut. Setelah motor melaju meninggalkan pohon beringin tua di alun-alun, perasaanku tetap enggak tenang. Jalanan yang harusnya sudah agak jauh dari sana masih terasa sepi dan asing. Lampu jalanan berdiri berjajar, tapi sinarnya redup, seperti menolak untuk benar-benar menerangi jalan. Aku mencoba untuk enggak mikirin bisikan tadi. Suara yang jelas-jelas memanggil namaku masih terus terngiang di telinga. Suara itu nggak keras, tapi justru karena bisikannya begitu dekat, aku merasakan bulu kuduku belum turun sejak tadi. Di belakang, temanku juga masih menggenggam pinggangku erat, tangannya sedikit bergetar. "Lu beneran denger kan?" Dia akhirnya buka suara pelan tapi dengan nada yang yakin. Aku nggak langsung jawab. Motor terus kupacu agak kencang, berharap segera keluar dari jalan sepi itu. Aku sendiri sebenarnya juga kaget karena bisikan itu jelas menyebut namaku. Tapi kalau aku bilang iya, aku takut temanku makin panik. Jadi akhirnya aku hanya jawab singkat, pura-pura datar nggak tahu. Mungkin halusinasi aja. Temanku mendengus kesal. Nggak mungkin halusinasi bareng. Gue juga dengar suara itu, dan sumpah suaranya kayak di samping telinga. Kalimatnya bikin aku merinding lagi. Aku berusaha fokus, mataku menatap jalan. Tapi perasaan aneh itu masih mengikuti. Jalanan di depan sepi sekali. Hanya ada 1-2 rumah dengan lampu redup di dalamnya. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong jauh. Tapi justru bikin suasana makin mencekam. Aku berpikir untuk nggak menoleh ke kaca spion. Tapi entah kenapa rasa penasaran lebih kuat. Perlahan aku melirik spion di sisi kiri. Mataku terbelalak seketika. Di kejauhan, tepat di arah pohon beringin tadi, aku melihat samar-samar ada bayangan hitam tinggi sekali berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak tapi posisinya pas di tengah jalan, seolah mengawasi dari jauh. Aku langsung memalingkan pandangan, napasku berat. Temanku kayak bisa ngerasain kalau aku ngelihat sesuatu. Dia nanya, "Cepat, lu lihat sesuatu di belakang?" Aku terdiam sebentar, lalu akhirnya jawab dengan suara pelan, "Udah, diem aja dulu. Jangan nengok ke belakang." Dia makin erat memegangku, seakan-akan kalau dia lepas sesuatu dari belakang bisa narik dia kapan aja. Perasaan makin kacau. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Aku hafal betul jalur ini. Biasanya hanya butuh 5 menit buat sampai ke perempatan besar.
Tapi malam itu rasanya kayak aku terjebak di jalan yang sama. Udah berkendara cukup lama, tapi perempatan itu nggak kunjung kelihatan. Aku mulai panik, tapi mencoba tetap tenang. Temanku yang dari tadi diam akhirnya bersuara lagi. Kenapa jalannya kayak muter-muter ya? Lu sadar nggak sih, ini kayak nggak sampai-sampai. Aku langsung merasakan keringat dingin di pelipis. Gue juga ngerasa gitu, jawabku lirih. Angin malam makin kencang menampar wajahku, tapi hawa dinginnya aneh. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Motor terasa berat, seolah-olah ada beban tambahan di belakang. Sesekali aku merasa kayak setang motorku ditarik sedikit ke kiri atau ke kanan, meski aku tetap mengendalikan penuh. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Pulang. Kali ini jelas banget. Bisikan itu seperti muncul dari arah pepohonan di pinggir jalan. Lalu bersahutan ada lagi suara lain lebih berat dan lebih dekat. Jangan lewat sini. Aku langsung menggertakkan gigi memacu motor lebih kencang. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi leher. Temanku mulai bergumam lirih, membaca doa seadanya dengan suara terbata-bata. Suaranya terdengar bergetar. Tanda dia udah hampir nggak kuat menahan rasa takut. Aku juga berusaha membaca doa dalam hati. Meski mulutku terasa kaku, suara bisikan itu masih terdengar samar-samar, bercampur dengan suara dedaunan yang bergerak. Tapi bedanya, kali ini bisikan itu terdengar dari segala arah, bukan hanya dari satu titik. Seolah-olah ada banyak orang berbisik bersamaan. Suaranya melingkupi kami dari kiri, kanan, bahkan dari atas. Aku mulai benar-benar takut. Rasanya seperti kami sudah masuk ke dalam lingkaran yang bukan dunia nyata. Jalanan yang harusnya sederhana jadi terasa panjang. Suara-suara aneh muncul tanpa wujud, dan entah kenapa hawa di sekitar makin berat. Lalu, tiba-tiba lampu jalan di depan mati serentak. Jalanan mendadak gelap gulita, hanya sinar lampu motor yang masih menyala. Sinar kuning itu menyorot jalan lurus, tapi anehnya di depan terlihat kabut tipis menggantung. Padahal ini bukan daerah pegunungan. Temanku langsung panik. Gue nggak kuat tadi. Gue sumpah nggak kuat, katanya terbata-bata. Aku menelan ludah, tanganku gemetar di setang. Dalam hati aku juga hampir menyerah, tapi aku tahu kalau aku ikut panik, motor bisa oleng dan kami bisa jatuh. Jadi aku hanya bilang, tenang, bentar lagi juga ketemu jalan besar. Tapi suaraku sendiri terdengar nggak meyakinkan. Ketika motor mulai masuk ke kabut tipis itu, tiba-tiba ada bayangan melintas cepat di depan. Bayangan itu tinggi, kurus, rambut panjang tergerai. Aku kaget sampai hampir ngerem mendadak. Tapi anehnya, begitu sinar lampu motor menyorotnya, bayangan itu menghilang begitu saja, seperti nggak pernah ada. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Jangan lihat aku. Seketika bulu kuduku berdiri. Kata-kata itu jelas sekali terdengar di telinga. Seolah-olah seseorang benar-benar ada di kursi belakang motor, membisikkan langsung di samping kupingku. Aku refleks menoleh sedikit, dan hampir saja jantungku berhenti. Di kaca spion kanan, aku melihat ada wajah pucat dengan mata hitam pekat menempel di bahuku. Senyumannya tipis, dingin, dan menakutkan. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah, tapi matanya menatap lurus ke arahku. Aku langsung menoleh cepat ke depan lagi, panik luar biasa. Motor oleng sebentar, tapi aku berhasil menyeimbangkannya. Temanku di belakang menjerit kecil. Apa itu barusan? Gua ngerasa ada yang nempel di bahu lu, sumpah. Aku nggak bisa jawab, lidahku keluh. Hanya air mata tipis yang keluar saking takutnya. Suara bisikan masih terdengar, meski makin lama makin pelan, seperti menghilang di hembus angin. Dan entah bagaimana, tiba-tiba jalan yang tadi terasa panjang dan muter-muter akhirnya terbuka. Lampu-lampu jalan menyala lagi. Perempatan besar yang kami tunggu-tunggu akhirnya muncul di depan. Aku langsung memacu motor sekencang mungkin, meninggalkan jalan itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Namun dalam hati aku tahu, kejadian itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu di pohon beringin tua di alun-alun itu yang mencoba menahan kami, membuat kami tersesat dalam jalannya sendiri, dan hampir saja berhasil membuat kami kehilangan kendali. Dan bisikan itu sepertinya belum selesai. Setelah berhasil keluar dari jalan sepi itu dan sampai ke perempatan besar, aku sedikit lega. Lampu lalu lintas yang berkedip, suara jauh dari motor lain yang lewat. Semua terasa seperti tanda bahwa kami sudah kembali ke dunia nyata. Tapi entah kenapa rasa lega itu cuma sebentar. Aku masih merasa kalau ada sesuatu yang ngikutin kami dari belakang.
Aku sengaja nggak menoleh, tapi perasaan itu begitu kuat. Bulu kuduku masih berdiri, dadaku terasa sesak. Temanku di belakang masih terengah-engah, napasnya berat kayak orang habis lari jauh. Dia nggak banyak bicara, hanya sesekali mengusap wajahnya yang basah keringat dingin. Aku melajukan motor lebih kencang, masuk ke jalan utama. Jalanan mulai lebih ramai. Ada beberapa mobil dan motor lain yang melintas, tapi perasaan aneh itu masih membuntuti. Seakan-akan, meskipun sudah jauh dari pohon beringin, bisikan itu masih menempel. Beberapa kali aku merasa ada yang menyentuh pundakku dari belakang. Bukan tangan temanku, karena aku bisa merasakan genggamannya tetap erat di pinggang. Sentuhan itu dingin, ringan, tapi jelas terasa. Aku menunduk, menggertakkan gigi, mencoba untuk tidak panik. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalan. Warung itu terang dengan lampu neon putih. Ada beberapa orang yang duduk sambil merokok dan minum kopi. Begitu motorku berhenti, aku langsung turun dengan kaki agak gemetar. Temanku juga buru-buru turun, wajahnya pucat pasi. Kita istirahat dulu bentar ya, kataku terbata-bata. Temanku hanya mengangguk cepat, matanya masih kelihatan panik. Kami duduk di bangku kayu dekat warung, mencoba menenangkan diri. Pemilik warung, seorang bapak tua, menatap kami heran. Kenapa kalian? Mukanya pucat banget. Habis dari mana? Tanyanya sambil menyalakan rokok. Aku dan temanku saling pandang. Aku ragu mau cerita, tapi temanku buru-buru nyeletuk. Pak, tadi kita lewat alun-alun. Pohon beringin itu ada yang aneh, Pak. Sumpah. Bapak tua itu mendengus pelan seolah tidak kaget. Dia menghembuskan asap rokok lalu berkata dengan suara berat. Kalian masih muda. Berani-beraninya lewat sana jam segitu. Udah sering ada yang ngalamin. Bisikan bayangan jalan yang muter nggak karuan. Kalian beruntung masih bisa duduk di sini sekarang. Aku merinding mendengarnya. Jadi bukan cuma kami yang pernah ngalamin. Aku memberanikan diri untuk bertanya, emang ada apa sih Pak di pohon beringin itu? Bapak tua itu terdiam sebentar, lalu matanya menatap jauh ke arah jalan. Dulu zaman penjajahan banyak orang dibantai di alun-alun itu. Mayat-mayat mereka dikubur sembarangan, termasuk di bawah pohon beringin itu. Ada yang bilang arwahnya nggak pernah tenang. Mereka suka muncul dalam bentuk bisikan atau bayangan. Kadang ada yang manggil nama. Kalau kalian sampai nyamperin bisa-bisa nggak balik lagi. Aku tercekat mendengarnya. Kata-katanya mengingatkanku pada bisikan tadi yang jelas memanggil namaku. Temanku gemetar. Dia buru-buru menunduk. Kedua tangannya menutup wajah. Aku lihat bahunya bergetar, seperti menahan tangis. Sumpah, tadi gue benar-benar ngerasa ada yang duduk di belakang gue. Nempel banget. Itu bukan angin, Di. Itu beneran sesuatu, katanya dengan suara parau. Aku nggak bisa jawab. Di dalam hati aku juga tahu apa yang dia rasakan. Dari tadi pun aku masih bisa ngerasain hawa dingin yang aneh. Meskipun sekarang kami duduk di tempat ramai, seolah ada sesuatu yang ikut bersama kami dari pohon itu. Tiba-tiba suara bisikan itu muncul lagi. Pelan sekali, tapi jelas. Tepat di samping telingaku, Adi. Aku spontan menoleh cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya temanku di sampingku yang juga menoleh bersamaan. Wajahnya ketakutan. Lu juga dengar kan? Tanyanya terburu-buru. Aku mengangguk perlahan. Jantungku berdegup kencang. Bapak tua itu menatap kami dengan ekspresi serius. Kalau kalian masih dengerin bisikan itu, berarti mereka udah nempel. Jangan jawab apapun kalau dipanggil. Jangan noleh kalau ada yang bisikin. Kalau kalian berani jawab, mereka bakal ikut terus sampai kalian mati. Suasana warung mendadak hening. Aku dan temanku saling tatap. Wajah kami sama-sama pucat. Kata-kata bapak tua itu semakin bikin kami takut. Tapi di sisi lain juga terasa seperti peringatan. Aku mencoba menenangkan diri dengan meneguk kopi panas yang baru disajikan. Tapi lidahku terasa pahit. Bukan karena kopi, melainkan karena ketakutan yang belum hilang. Malam itu akhirnya kami pulang dengan hati-hati. Motorku pacu cepat, tapi kali ini lewat jalan lain yang lebih jauh menghindari alun-alun. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu dan mencoba tidur. Tapi bisikan itu masih terdengar samar di telingaku sebelum aku benar-benar terlelap. Dan sejak malam itu, hidupku nggak pernah sama lagi. Setiap kali lewat dekat alun-alun, meskipun di siang bolong, aku masih merasa ada tatapan dari pohon beringin tua itu. Kadang ketika malam sunyi dan aku sendirian, aku masih mendengar suara bisikan yang memanggil namaku dengan jelas. Seolah-olah apa yang ada di pohon beringin itu belum benar-benar melepaskanku.